Oke, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di malam hari ini. 1 minggu sudah berlalu dan biarlah kiranya di malam hari ini, tepatnya di tanggal 15 Maret tahun 2022 ya, kita akan segera memulai sesi bersama Irene Bautista dan kita akan mengundang Roh Kudus. Kita minta kesediaan Tante Joyce untuk membawa dalam doa. Silakan Tante. Terima kasih. Selamat malam, Shalom. Mari sama-sama kita tenangkan hati pikiran, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, pada malam hari ini, pada kesempatan yang indah ini, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, oleh karena pada saat ini, seberapapun kami yang hadir melalui Zoom ini, Engkau sudah boleh perkenankan kami untuk bersama-sama datang, menenangkan hati dan pikiran kami, mengundang Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami di dalam acara di mana Sister Irene Bautista akan memimpin kami di dalam acara ini, dan biarlah Tuhan Yesus kami semua boleh disiapkan dalam ketenangan kami untuk dapat mendengar firman-Mu dan apa yang disampaikan oleh kekasih kami ini, dan itu boleh menjadi satu suluh kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan bagi kekasih kami, Sister Irene Bautista, kiranya Engkau tuntun ia, pimpin ia dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang akan ia sampaikan, itu boleh menjadi suatu berkat bagi kami dan bagi ia sendiri Tuhan, dan segala sesuatu kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya jaringan yang kami pakai tidak terganggu Tuhan, dan biarlah semua yang terlibat di dalam acara ini boleh terjalani hanya dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Tante Joyce. Okay, Irene, good morning. I think you may just start ya, because takutnya materinya juga banyak ya malam hari ini. Untuk itu silakan, dan pastinya kita terus berdoa ya untuk teman keluarga yang sudah kita undang untuk dapat segera hadir bersama kita malam hari ini. Silakan Irene. Well, good evening, everyone. I praise the Lord that He allows us to come together and study His Word again. Selamat malam semuanya. Saya memuji nama Tuhan karena Dia memperbolehkan kita semua malam hari ini untuk berkumpul untuk mempelajari firman-Nya. You know, for every day that we can study the Word of God together, it is a blessing from the Lord. Tahukah kalau kita bisa belajar firman Tuhan setiap hari merupakan suatu berkat dari Tuhan. Especially as you know what is going on between Ukraine and Russia, how many of our church members in Ukraine are trying to find shelter and safety. Di mana dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, dan banyak sekali saudara-saudara kita di Ukraina yang sedang mencari tempat perlindungan dan keamanan dari serangan Rusia. And so for us to be able to be here tonight and have peace where we don't have to run and hide and find a shelter, it's a blessing from the Lord. Dan bagi kita yang pada malam hari ini bisa mempelajari firman Tuhan dalam ketenangan dan damai tanpa harus berlari dan bersembunyi, ini merupakan suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. And we should never, ever take God's blessing for granted. Dan kita jangan pernah menyia-nyiakan berkat yang diberikan Tuhan.
So tonight is going to be a continuation of the series that I've entitled, How Are You? Dan malam hari ini merupakan kelanjutan dari tema kita yang berjudul Bagaimana Kabar Anda? In Psalms 139, verse 23 and 25, David has asked each one of us to search our heart. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, Raja Daud meminta kepada Tuhan agar dia menyelidiki hatinya. And Natalia, can you go ahead and read that for us, please? Pia, silakan Pia. Oh, Pia. Oh, sorry. Thank you, Pia, for volunteering. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. So for the last 4 weeks, we have been challenging ourselves and asking the Lord to please search the deepest of our hearts. Dan selama 4 minggu terakhir, kita sudah mempelajari dengan tema ini, di mana kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. And the very purpose is so that the Lord can see what is the condition of our heart and bring us back to the right path that He wants us to live. Dan supaya Tuhan menunjukkan kepada kita kondisi hati kita dan mengembalikan ke jalan yang benar seturut dengan kehendak-Nya. And Pia, can you go ahead and read Jeremiah 17, verse 9 through 10? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. And just what Pia has just read, because our heart is so deceitful, oftentimes we don't realize the condition of our heart. Seperti yang telah dibacakan oleh Pia, karena hati kita ini mudah untuk menipu, sehingga bahkan kita tidak bisa mengetahui kondisi hati kita yang sebenarnya. Sometimes the Lord allows us the fruit of our heart so that we can realize what is the true condition of the heart. Dan Allah mengizinkan buah dari kondisi hati kita yang sebenarnya supaya kita benar-benar mengenal hati kita yang sesungguhnya. And just for a quick review, what is the definition of the heart? Dan untuk review singkat, apakah yang dimaksud dengan definisi hati kita? The Bible says whenever it considers the word heart, it actually talking about the innermost thoughts. Di mana kalau kita membicarakan hati adalah tentang pikiran kita yang terdalam. What is that we are thinking about based on the knowledge that we know? Apa yang kita pikirkan berdasarkan pengetahuan yang kita ketahui. And because the heart is our innermost thoughts, it's also where our emotion and passion resides. Karena hati merupakan pikiran terdalam kita, itu juga merupakan tempat beradanya emosi dan hasrat kita. And it's also where our core self really is. Dan tempat di mana inti diri dari kita sendiri. So the reason why I personally want to go through this Bible study, alasan pribadi saya mengapa saya ingin mempelajari firman ini, that we need to do a heart examination of what is really going on deep in our thoughts. Karena kita ingin memeriksa hati kita, apa yang terjadi di dalam pikiran-pikiran kita. God is so good that He tells us the different condition of the heart so that we may be aware. Tuhan sangat baik sehingga Dia menunjukkan jenis-jenis kondisi hati supaya kita dapat mengenalnya. So for the past 4 weeks, we have been studying the parable of the sower. Dan sepanjang 4 minggu terakhir kita telah mempelajari perumpamaan seorang penabur. We have studied about the seed that fell on the hard side. Kita sudah mempelajari tentang benih yang jatuh di pinggir jalan di tanah yang keras.
And last week we studied about the seed that was that fell on the rocky or the stony ground. Dan minggu lalu kita mempelajari tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. And this soil or that place where the seed falls to is actually the conditions of the different hearts. Tanah-tanah ini di mana benih-benih ini jatuh menunjukkan jenis-jenis kondisi hati. The sower is Jesus himself. Sang penabur adalah Yesus sendiri. Because Matthew 13 verse 37 says, "He that soweth the good seed is the Son of Man, which is Jesus." Di dalam Matius 13 ayat 37 disebutkan bahwa Yesus yang menabur benih yang baik adalah anak manusia. And he came as a sower because he had one mission. Dan Yesus datang sebagai seorang penabur karena dia memiliki satu misi. As he scatters the seed of good news of the kingdom of heaven, ketika Yesus menabur benih-benih tentang kabar baik kerajaan surga, his mission is for him to be able to have a harvest before he comes so that he can gather his people and bring him home. Dan tujuannya adalah agar dia bisa memanen orang-orang yang setia dan agar dia bisa bawa kembali pulang. And as we have studied in the past, in Luke 8 verse 11, the seed is the word of God. Dan kita sudah pelajari di dalam Lukas 8 ayat 11 bahwa benih itu adalah firman Allah. And this seed that is full of power, di mana benih ini yang penuh dengan kuasa, it can only grow depending on where it lands. Di mana benih ini dapat bertumbuh tergantung di mana benih ini jatuh. Every word of truth is received in the heart. Setiap kata kebenaran diterima di dalam hati. But it's up to the hearer what they want to do with it. Tetapi terserah kepada para pendengar apa yang ingin mereka lakukan dengannya. There is a choice that we all have to make as a hearer. Ada pilihan yang dibuat oleh setiap pendengar. And based on that choice will be the result of the growing process of the seed. Dan berdasarkan pilihan itu akan ada hasilnya, yaitu proses pertumbuhan dari benih tersebut. I believe it is because of the calling of the Holy Spirit that you are here this evening studying the Word together with us. Dan saya percaya hanya dengan panggilan dari Roh Kudus, Anda semua dapat hadir di sini untuk mempelajari firman Tuhan. Because see, there are three most powerful weapons that the devil uses. Dan ada 3 senjata ampuh yang selalu digunakan oleh iblis. Distraction, yaitu penghancuran, discouragement, yaitu yang membuat kita selalu patah hati, and deception. Dan ketiga adalah penipuan. Many of us, sometimes it's hard to keep the commitment of the Bible study because we are distracted. Banyak di antara kita yang sulit untuk menjaga komitmen untuk mengikuti pendalaman Alkitab karena kita memiliki banyak sekali gangguan. And this is Satan's weapon. Dan ini adalah salah satu senjata dari iblis. Because of what's happening in our own personal life, we often get discouraged. Karena dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi kita, seringkali membuat kita patah hati. So we feel that it's no use to do the Bible study because it doesn't change what happens in my life anyway. Dan kita memikirkan bahwa percuma kita mengikuti pendalaman Alkitab karena itu tidak akan berdampak dengan keadaan hidup kita. And the last thing that the devil uses is deception. Dan hal terakhir yang digunakan iblis adalah penipuannya. And that's what we are going to go ahead and study this evening.
Dan inilah yang akan kita lanjutkan dan kita pelajari pada malam hari ini. But before we continue, let us pray one more time. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sekali lagi. Father in heaven, we realize that the devil wants to deceive us. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa iblis ingin sekali menipu kami semua. But dear Lord, we ask for your power and your grace and your help this evening. Tetapi Tuhan, kami meminta kuasa, kasih karunia dan bantuan-Mu pada malam hari ini. We ask for a special outpouring of the Holy Spirit Kami meminta curahan Roh Kudus-Mu yang sangat spesial. to open up our eyes and our heart and our ears so that we may be able to receive your word. Untuk membuka mata kami, hati dan telinga kami agar kami bisa menerima firman-Mu. Please use Natalia and I for your honor. Tolong gunakanlah Airin dan hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu. Let not one word speak out of us comes from only us, but only from you. Kiranya semua perkataan yang keluar bukan dari diri kami, tetapi hanya berasal dari Tuhan saja. And please prepare every heart that is listening so that they may be able to receive your word with gladness. Dan tolong siapkanlah hati seluruh pendengar agar mereka bisa menerimanya dengan penuh sukacita. And it will change us from the inside out. Dan dapat mengubahkan kami semua dari dalam dan keluarnya. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So to continue with the parable of the sower, Dan untuk melanjutkan dengan perumpamaan seorang penabur, let's go ahead and open our Bible to Mark chapter 4, verse 7. mari kita buka Alkitab kita di Markus 4 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. And just based on what Pia have read, the seed fell among the thorns. Seperti yang telah dibacakan Pia, sebagian jatuh di semak duri, And both the thorns and the plant is growing together. jadi keduanya, duri dan tumbuhan itu bertumbuh bersama. So it's not like the hard place where there is no growth whatsoever. Tidak seperti di tanah yang keras di mana tidak ada pertumbuhan sama sekali. But according to this parable, there is growth that took place. Dan sesuai dengan perumpamaan ini, ada pertumbuhan yang terjadi. But the problem is the thorns choked it, therefore it was not able to yield any fruit. Tetapi permasalahannya adalah duri ini menghimpitnya sehingga ia tidak berbuah. So the biggest problem in this condition of the soil is that the thorns are the one that prevents the growth. Masalah terbesar dari kondisi tanah ini adalah duri-duri ini mencegah pertumbuhan benih tersebut. And if you can just imagine trying to live in a thorny condition, it's very hard. Kalau coba dibayangkan, pertumbuhan di tengah-tengah semak duri itu adalah suatu kondisi yang amat sangat sulit. It's as if you're constantly trying to survive, but failing to survive. Seakan-akan Anda berusaha secara konstan untuk tetap bertahan, tetapi juga seakan-akan tidak mampu untuk bertahan. Let's see how Jesus explained this parable. Coba kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan perumpamaan ini by opening our Bible to Matthew chapter 13, verse 22. Mari kita buka Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu hingga tidak berbuah. So Jesus explained the reason why they were not able to grow fruit. Jadi Yesus menjelaskan mengapa benih ini tidak bisa menghasilkan buahnya. Number one, he says the cares of this world.
Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini. The heart is so consumed in trying to survive that it fails to live. Jadi hati ini berusaha untuk bertahan, tetapi dia gagal untuk hidup. And the second reason Jesus says is the deceitfulness of riches. Dan alasan kedua yang disebutkan Yesus adalah tipu daya kekayaan. So there are two spectrum that Jesus is explaining to us. Jadi Yesus menjelaskan ada dua spektrum di sini. Those who are so constantly worried, am I going to survive tomorrow? Am I going to live for tomorrow? Yang pertama adalah rasa kekhawatiran. Apakah besok saya masih akan hidup? Bagaimanakah besok saya akan bertahan untuk hidup? And then the other spectrum, the deceitfulness of riches, the deceitfulness of a luxurious life, the comfort life. Dan spektrum yang kedua adalah tipu daya kekayaan, yaitu segala kemewahan hidup dan yang penuh berkelimbangan harta. And therefore, I entitled this portion of our Bible study, The Deceived Heart. Dan Irene memberikan judul untuk pembelajaran malam ini adalah hati yang tertipu. Because Jesus says is the deception is the one that create that choking where the seed was not able to grow and create fruit. Karena Yesus menjelaskan bahwa penipuan inilah yang menghimpit benih ini sehingga benih ini tidak dapat bertumbuh. Let's take a look. Who is the one that actually sows these thorns or weeds or tares? Mari kita coba lihat siapakah yang menabur duri-duri ini. And Pia will read to us Matthew 13, 24 through 28. Silakan, Pia. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? So according to what we have just read, God, who is the giver of good gifts, jadi berdasarkan apa yang kita baca bahwa Tuhanlah sebagai pemberi benih yang baik itu, He always wants to sow only good seed. Allah selalu ingin menabur benih yang baik. But while the man slept, tetapi ketika semua orang tidur, see, when we're sleeping, we're unaware of what's happening around us. Ketika kita tertidur, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. When I'm sleeping, and especially in a deep sleep, I don't hear the noise or what is going on outside of my house. Ketika saya sedang tertidur, apalagi tidur yang dalam, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar, bahkan mendengar suara sekalipun. So during this time where we are not consciously aware is when the enemy sows the bad seed. Jadi pada waktu ketika kita tidak sadar, musuh ini menaburkan benih yang buruk. And in regards to deception, because the enemy is the father of lies, karena musuhnya kita adalah bapa segala dusta, when he deceives us, he does it in a way where we are unaware what he's doing to us. Ketika dia menipu kita, kita tidak menyadari apa yang dia lakukan terhadap kita. Because if we are aware, then it's not a deception. Karena kalau kita sadar, maka itu bukanlah suatu penipuan. If we are aware, then we will have the power immediately to say, no, I don't want this. Karena kalau kita sadar,
kita memiliki kuasa untuk berkata, tidak, saya tidak mau mendengar ini. But the way he deceives us is so powerfully effective. Tetapi cara dia menipu kita adalah sangat efektif. Because Matthew 13 verse 25 says, but while man slept, his enemy came and sowed tares. Yang disebutkan di dalam Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. The sad thing about the deceived heart, sometimes we don't know what actually happens until it's too late. Hal yang sangat menyedihkan adalah terkadang kita tidak mengetahuinya sampai itu semua sudah terlambat. And when it's too late, it's as if we cannot do anything about it. Dan ketika itu semua sudah terlambat, kita tidak tahu lagi kita harus berbuat apa. And so we're going to go ahead and study in regards to how the devil deceives us. Kita akan melanjutkan studi kita bagaimana si iblis ini menipu kita. And the way he does it in 3 steps. Dan cara iblis ini melakukannya, dia melakukan dalam 3 langkah. I hope that you'll be able to take notes so that we are aware of the way he deceives us, and therefore we will not be deceived by him. Dan saya berharap Anda semua memiliki catatan Anda supaya kita bisa menyadari ketika iblis ini menipu kita dan kita tidak menjadi tertipu olehnya. The deception number 1 that the devil convinced in our heart. Penipuan nomor 1 yang diyakinkan oleh iblis di dalam hati kita adalah, it's okay, I can do this on my own. Oh, ini tidak ada masalah, saya bisa melakukan ini sendiri. I'm wise enough to make my own decision. Saya cukup bijaksana untuk bisa membuat keputusan bagi diri saya sendiri. And so the story that we're going to learn this evening is the story of the tragedy of Lot and his family. Cerita yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tragedi yang terjadi pada keluarga Lot. Let's go ahead and open our Bible to Genesis chapter 13, and we're going to read verse 11. Mari kita buka kitab Kejadian 13 ayat 11. And the background of this story is Abraham and Lot have increased tremendously in the amount of herd and animals that they each have. Latar belakang dari kisah ini adalah Abraham dan Lot ini mengalami kenaikan banyaknya ternak di antara mereka. And so because they are so big that they decided that it's best for them to separate. Karena kumpulan mereka menjadi sangat besar, jadi mereka memutuskan agar mereka berpisah. See, Lot grew up with Abraham. Jadi Lot ini bertumbuh besar bersama dengan Abraham. He came with his uncle to leave their comfort zone, their birthplace, to go to a new place that God has instructed them to go. Dia datang bersama pamannya untuk meninggalkan segala kenyamanan hidupnya, yaitu tanah kelahirannya, untuk menuju suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. After being with Abraham for so many years, we can see that Lot was a good man who wanted to obey God. Dan setelah Lot bertumbuh cukup lama bersama dengan Abraham, kita bisa melihat bahwa Lot adalah pria yang baik yang mengikuti pamannya. Every day they have morning worship and evening worship together. Lot menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka memiliki kebaktian pagi dan malam. He saw how Abraham was such a
spiritually righteous man, and he wanted to be just like his uncle Abraham. Lot melihat Abraham sebagai sosok spiritual yang takut akan Tuhan, dan dia ingin mengikuti jejak langkah pamannya. But after all of these many years of being together with Abraham, tetapi setelah bertahun-tahun bersama dengan Abraham, he felt, I can do this on my own. Lot merasa bahwa saya bisa melakukan ini sendirian. And let's go ahead and read Genesis 13 verse 11 and to see what Lot did. Mari kita baca Kejadian 13 ayat 11 dan melihat apa yang dilakukan oleh Lot. Bab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. The Bible says, then Lot chose for himself. Di Alkitab dikatakan bahwa Lot memilih bagi dirinya sendiri. See, this is the slippery slope that Lot started to fall into. Ini merupakan turunan licin di mana Lot mulai terjatuh ke dalamnya. I can do this on my own. I don't need my uncle's help. Saya bisa melakukan ini sendiri dan tidak perlu bantuan dari paman saya. In fact, I can make good judgment that I don't really need to consult God with this decision. Bahkan saya bisa memutuskan putusan yang baik bagi diri saya sendiri dan tidak perlu berdiskusi atau bertanya kepada Tuhan. How many of us feel that the decision is so simple? We don't need to ask the Lord. Berapa dari kita yang sering berpikir bahwa hal ini adalah hal yang sangat sederhana, kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Especially when we can see it with our own eyes, what a good choice it is. Terutama apabila kita bisa melihat dengan mata kita sendiri, pilihan baik apa yang bisa kita perbuat. See, when Abraham and Lot was on top of this hill, ketika Abraham dan Lot berada di atas bukit ini, what Lot saw was the beautiful plain of Jordan. Yang dilihat Lot adalah dataran lembah Yordan yang sangat indah. There were plenty of fruit trees. It was green. It was beautiful sight to see. Ada begitu banyak pohon-pohon buah-buahan dan juga ladang yang begitu hijau dan luas. And he felt that this is going to be a great place for me and my family. Tempat ini sangat indah dan Lot berpikir bahwa ini adalah tempat yang sempurna bagi diri dan keluarganya. If we are honest to ourselves, kalau kita jujur pada diri kita sendiri, every single one of us is in search for happiness. Setiap dari kita itu sedang mencari kebahagiaan. Every decisions that we make is that we want to pursue happiness. Setiap keputusan yang kita buat, kita selalu berusaha untuk mencari kebahagiaan. And that is what Lot was searching for. Dan itulah yang dicari oleh Lot. What is best for my family? Apakah yang terbaik bagi keluarga saya? What will make me happy? Apakah yang bisa membuat saya bahagia? Make my wife happy and my children happy. Yang bisa membahagiakan istri dan anak-anak saya. I only want the best for my family. Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga saya. And because I can see that this place looks so fertile and so promising, I know what is best for my family. Dan saya melihat bahwa daerah ini adalah daerah yang subur dan sangat baik kepada keluarga saya. Saya tahu yang terbaik bagi mereka. And Genesis 13 verse 12 says, dan di dalam Kejadian 13 ayat 12 dikatakan, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. The Bible said Abraham continued to dwell in the land of Canaan where God has appointed him to be. Alkitab mengatakan bahwa Abraham menetap di tanah Kanaan di mana Allah telah menunjukkan tanah itu kepadanya. And Lot dwelled in the cities of the plain
And what's so interesting is that the Bible said he pitched his tent toward Sodom. Dan Alkitab mengatakan bahwa Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. So in another word, he was not in Sodom yet. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Lot belum berada di dalam kota Sodom. But his tent is facing Sodom. Tetapi kemahnya itu mengarah ke kota Sodom. In another word, he was thinking, I can be safe in this place where I'm not too close to the city, but yet I can receive the benefits of the city. Dengan kata lain, Lot berpikir bahwa saya berada cukup dekat dengan kota, di mana saya tetap memiliki keuntungan-keuntungan dengan mendapatkan apa yang ada di sekitarnya. Oftentimes we are deceived thinking that our foot can be one with God and one in the world and be safe. Terkadang pikiran seringkali menipu kita dengan berpikir bahwa satu kaki kita berpijak pada dunia dan satu kaki berpijak kepada Tuhan, dan kita berpikir ini akan aman bagi kita. And because Lot made the decision on his own, karena Lot membuat keputusan ini dengan sendirinya, the deception number 2 that he was able to be convinced by the devil, penipuan nomor 2 adalah bahwa dia diyakinkan oleh iblis, I can handle it. Bahwa saya bisa mengatasi ini. I'm strong enough to say no to temptation. I can handle it. Saya cukup kuat untuk menolak segala godaan dan saya bisa mengatasi ini semua. I have such a strong connection with the Lord. I can handle it. Saya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Saya bisa mengatasi ini. I know what the Bible says because I study the Bible every day. I can handle it. Saya tahu segala firman Tuhan karena saya mempelajarinya setiap hari. Saya bisa mengatasi ini. I know what is best for the family, therefore I can handle it. Saya tahu apa yang terbaik untuk keluarga saya, oleh karena itu saya bisa mengatasi ini. In Patriarchs and Prophets, page 133, paragraph 1 says, di dalam buku Sejarah Para Nabi dan Bapa, jilid pertama, halaman 146, alinea kedua mengatakan, dazzled with visions of worldly gain. Silau oleh pandangan terhadap kekayaan duniawi. Let's be honest. Marilah How many kita of us want to have worldly gain? Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Seberapa banyak di antara kita yang ingin kekayaan dunia ini? Especially when we think it's for the good of our family. Terutama ketika kita berpikir bahwa ini adalah untuk kebaikan keluarga kita. As parents, why do we push our children to have education? Coba kita bertanya pada para orang tua, mengapa kita mendorong anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan? What is the end goal that we want our children to achieve? Apakah tujuan akhir dari pendidikan anak-anak kita? Many parents says, I want my children to have a better life than I ever did. Banyak orang tua berkata bahwa saya ingin anak-anak saya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari yang saya miliki saat ini. I want them to have a brighter future. Saya menginginkan mereka memiliki masa depan yang cerah. And when it comes to this brighter future, what is it that we want them to have? Dan ketika kita menginginkan mereka memiliki masa depan yang lebih cerah, apakah yang kita inginkan agar mereka miliki? Do we want them to have a comfortable life? Apakah kita menginginkan mereka memiliki kehidupan yang nyaman? To earn enough money that they will not be suffering? Untuk mendapatkan cukup uang agar mereka tidak menderita? To have a position, whether in a company or to own their own business where they can be successful and earn enough income?
Apakah kita menginginkan mereka mendapatkan suatu posisi di suatu perusahaan atau memiliki usaha agar mereka mendapatkan pendapatan yang baik? Because see, when our children is honored, we as parents feel honored too. Karena ketika anak kita itu berhasil dan kita juga merasa ikut merasakan bangga. Because we are the one who has done our job in raising them this way. Karena kita juga mengambil bagian dalam membesarkan mereka dan kita menjadi turut berbangga. We can take credit for what we've done. Kita bisa mendapatkan pujian atas apa yang telah kita lakukan. This is what Lot was thinking too. Inilah yang juga dipikirkan oleh Lot. My children can go to the best school. Anak-anak saya bisa pergi ke sekolah terbaik. My children do not have to live in tents like I used to live when I was following my uncle Abraham. Anak-anak saya tidak perlu tinggal di kemah-kemah ketika saya mengikuti paman saya Abraham. My children can live in a nice, beautiful home. Anak-anak saya bisa tinggal di rumah yang indah dan bagus. Where there are servants to serve us. Di mana ada begitu banyak pembantu yang akan melayani kami. Lot overlooked the moral and spiritual evils that will be encountered there in Sodom. Lot mengabaikan kejahatan-kejahatan moral dan rohani yang akan dihadapinya di sana. The inhabitants of the plain were sinners before the Lord exceedingly. Penduduk lembah itu adalah sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. And it specifically say exceedingly, meaning that it was not a safe place for any families to live. Dan di sini disebutkan bahwa mereka adalah sangat jahat dan itu bukanlah tempat yang aman bagi mereka untuk tinggal. But the sad thing is, tetapi hal yang menyedihkan adalah, but of this he was ignorant. Akan tetapi ia lalai dalam hal ini. Or he knows it, but he gave it but little weight. Atau sekalipun ia mengetahuinya, ia tidak begitu memperhatikannya. He said, I can handle this. Karena Lot berkata, saya bisa mengatasi hal ini. I know how I am spiritually. Saya tahu bagaimana diri saya secara rohani. We can have morning and evening devotions every day. Therefore, I know that my children will be safe. Saya bisa memiliki kebaktian pagi dan petang dan saya tahu agar anak-anak saya selalu aman. Therefore, he chose him all the plain of Jordan and pitched his tent towards Sodom. Ia telah memilih baginya seluruh lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. But how little did he foresee the terrible results of that selfish choice? Tetapi ia gagal melihat dengan sebenarnya akibat-akibat yang mengerikan sebagai hasil pilihan yang mementingkan diri sendiri itu. You and I know what happened to the family. Anda dan saya tahu apa yang terjadi kepada keluarga Lot. Because we have seen the after effect. Karena kita telah melihat akibat dari pilihannya itu. But during that time when Lot was making this decision, he had no idea what the end result will be. Selama itu ketika dia memutuskan untuk keputusannya itu, dia tidak melihat akan hasil akhirnya. He wanted to chase the Sodom dream. Dia ingin mengejar impian-impian Sodom. I am a product of an immigrant family. Saya adalah produk dari keluarga imigran. My mom and my dad moved us out of Indonesia when I was in the 3rd grade. Orang tua saya membawa kami ke Amerika ketika kami kelas 3. And at that time, I don't think my parents were realizing what it is that they are exposing us to. Pada waktu itu orang tua saya tidak menyadari akan dampak mereka akan membawa dampak apa kepada kami anak-anaknya.
Because they want for us to have a better life than they did. Karena keinginan mereka adalah agar kami semua memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang mereka miliki. And so because I grew up here in the United States, Karena saya bertumbuh besar di sini di Amerika Serikat, most of my education life is here. Panjang umur pendidikan saya adalah di sini. Therefore, the mindset of chasing the American dream was embedded in my heart and in my mind. Sehingga cara berpikir untuk mengejar impian Amerika itu tertanam dalam hati dan pikiran saya. Where the opportunity is vast and you can be whoever you want to be. Di mana kesempatan itu adalah sangat banyak dan Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. The way you show success is based on how big your house is. Untuk menunjukkan kesuksesan Anda adalah dengan seberapa besar rumah yang Anda miliki, How fancy your car is. seberapa mewah kendaraan yang Anda miliki, How many gadgets and toys you own. seberapa banyak gadget dan mainan atau yang Anda miliki, How much money you have in your bank account. seberapa banyak uang yang Anda dimiliki di rekening bank, How comfortable you are living day to day. dan seberapa nyaman kehidupan Anda sehari-hari. This is the American dream or the Sodom dream that everyone was chasing after. Ini adalah impian Amerika atau impian Sodom yang dikejar-kejar oleh semua orang. Because I was instilled in my mind that I need to have a better life than my parents did. Karena saya selalu pikiran saya diisi bahwa saya harus memiliki kehidupan lebih baik daripada yang dimiliki orang tua saya. To me, success back then was trying to own as much things as possible. Jadi kategori sukses bagi saya pada waktu lalu adalah untuk memiliki sebanyak mungkin yang saya bisa. I worked hard at work. Saya bekerja keras di pekerjaan saya. I wanted to climb the corporate world as fast as possible. Saya ingin mendaki kehidupan korporat secepat mungkin. And I want to show the world that I can be successful. Dan saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa sukses. The problem is, permasalahannya adalah Councils on Stewardship, page 214, paragraph 2 says, di dalam buku Council of Stewardship halaman 214 alinea 2 disebutkan, it is alarming that so many are deluded by Satan. Sungguh mengkhawatirkan bahwa begitu banyak yang tertipu oleh setan. He excites the imagination with brilliant prospects of worldly gain. Dia menggairahkan imajinasi dengan prospek keuntungan duniawi yang cemerlang. If only I have this, then I will be successful. Kalau saya bisa memiliki ini, maka saya akan sukses. And men become infatuated dan manusia menjadi tergila-gila and think that before them is a prospect of perfect happiness. Dan berpikir bahwa di hadapan mereka ada prospek kebahagiaan yang sempurna. When I'm no longer living in an apartment but in a big house, then I can be happy. Kalau saya tidak lagi tinggal di apartemen, tetapi tinggal di rumah yang besar, maka saya akan bahagia. If I'm no longer just driving a Toyota, but now driving a Mercedes, then I will be happy. Kalau saya tidak lagi mengendarai mobil Toyota, tetapi mengendarai mobil Mercedes, maka saya akan bahagia. If I have this high position in the corporate world, then I will be happy. Kalau saya memiliki posisi yang tinggi di dalam suatu perusahaan, maka saya akan bahagia. If everyone around me see how successful I am and they admire me, then I can be happy. Kalau semua orang di sekeliling saya bisa melihat betapa suksesnya saya, maka saya akan bahagia. Do we have that mindset? Apakah kita memiliki cara berpikir seperti itu?
But you say, oh no, that's not who I am. Mungkin ada yang berkata, oh tidak, saya tidak seperti itu. Okay, maybe you're not the way you are, but what are we teaching our children? Oke, mungkin itu tidak seperti diri kita, tetapi apakah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? What is the motive that we are trying to tell our children of the reason why they should be successful? Motif apakah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa sukses? Do we say, I want you to be educated so that you can go back to the villages and minister to their needs? Saya ingin kamu sukses agar kamu mau kembali ke desa-desa dan melayani orang-orang yang membutuhkan. I remember when my husband and I started our life as a missionary. Saya ingat ketika suami saya dan kami semua memulai kehidupan sebagai pelayan Tuhan. This was in 2008. Ini terjadi pada tahun 2008. And our first mission field was that we lived in the jungles of the Philippines. Dan lahan pelayanan pertama kami adalah di tengah-tengah hutan di Filipina. And we lived in a hut where there is no electricity. Kami tinggal di suatu tempat di mana tidak ada listrik sama sekali. You know, a hut is like a gubuk. Is a gubuk? You know, kami tinggal di pondok. Just bamboo, bamboo walls. We didn't even have any concrete walls. Kami tinggal di sebuah pondok bambu di mana tidak ada bangunan batu bata sama sekali. And I remember when Elaine's parents came to visit us from their home in Australia. Saya ingat ketika keluarga suaminya mengunjungi mereka dari Australia. When they saw where we were living, ketika mereka melihat di mana kami tinggal, they were angry. Dan ketika mereka melihat itu, mereka marah. His dad says, I worked so hard to get you out of this lifestyle and now you're going back to it again? Ayahnya berkata, saya bekerja sangat keras agar kita keluar dari kehidupan seperti ini, tetapi Anda malah masuk ke dalam lingkaran kehidupan seperti ini. What kind of success is this? Apakah yang dinamakan dengan sukses dengan hal ini? Living in a bamboo hut without any electricity and not even running water? Tinggal di dalam pondok bambu tanpa listrik, bahkan air yang mengalir? Are you crazy? Apakah Anda gila? And when my mom and my dad came and visit us too, from California. Dan ketika orang tua Irene mengunjungi mereka dari California, my mom started crying. Ibu saya mulai menangis. Why are you living in this condition? Mengapa kamu tinggal di dalam kondisi seperti ini? This is what you choose to raise your family? Inikah tempat yang kamu pilih untuk membesarkan keluarga Anda? I want my grandchildren, and back then, Kyle and Kenneth were the only grandchildren they had. Saya ingin agar cucu-cucu saya, di mana pada waktu itu Kenneth dan Kyle adalah cucu mereka satu-satunya, to have a comfortable life. Adalah untuk memiliki kehidupan yang amat nyaman. But not this kind of life. Dan bukan kehidupan seperti ini. Because my dad had to leave his kampung at the age of 13 to have a better life. Karena ayah saya harus pergi dari kampungnya pada umur 13 tahun untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. And it didn't make sense to them for us to go back to living the kampung life. Dan itu tidak masuk akal bagi mereka ketika kami memiliki kehidupan di kampung. Because the understanding of success is to own as big and as much possession as possible. Karena pemahaman tentang kesuksesan adalah Anda memiliki sebanyak mungkin dan sebesar mungkin harta benda yang Anda bisa miliki. Deception number 3. Penipuan nomor 3. Can't live
without it. Tidak bisa hidup tanpanya. See, first thing that the devil tells us is that we can make our own decision. Penipuan pertama adalah kita bisa membuat keputusan bagi diri kita sendiri. Then the second deception he tells us is that we can handle it. Dan penipuan kedua adalah kita bisa mengatasinya. But the deception number 3, which is so hard to get out of, is for us to believe that we cannot live without the luxuries of life. Dan penipuan ketiga adalah kita tidak dapat hidup tanpanya, sehingga kita tidak bisa terhindar atau keluar darinya. Patriarchs and Prophets 168, paragraph 3 says, Di dalam buku Sejarah Para Nabi dan Bapa, halaman 168 alinea yang ketiga, when Lot entered Sodom, he fully intended to keep himself from iniquity. Ketika Lot memasuki Sodom, dia sepenuhnya bermaksud untuk menjaga dirinya bebas dari kesalahan. He never intended for any of his family to be lost. Dia tidak memiliki keinginan agar keluarganya ini tersesat. He wanted to keep his family holy and spiritual. Dia ingin tetap menjaga agar keluarganya tetap rohani dan spiritual. He intended to command his household after him. Dan dia ingin memerintah keluarganya sendiri. He thought that he can handle his family. Dia berpikir bahwa dia bisa mengatasi keluarganya ini. But he signally failed. Tetapi dia gagal secara signal. The corrupting influence about him had an effect upon his own faith. Pengaruh merusak tentang dia berdampak pada imannya sendiri. And his children's connections with the inhabitants of Sodom. Dan hubungan anak-anaknya dengan penduduk Sodom. Bound up his interest in the measures with theirs. Mengikat minatnya dalam ukuran tertentu dengan mereka. See, his wife has experienced the good life of Sodom. Istrinya telah menikmati kehidupan yang indah di Sodom. And it was an easy, nice life. Dan itu adalah kehidupan yang mudah dan enak. She no longer lives in tents, but now she's living in a beautiful home. Dia tidak lagi tinggal di kemah, dia tinggal di rumah yang indah. She has a comfortable lifestyle where she would go arisan with the ladies every week. Dia memiliki gaya hidup yang sangat nyaman. Dia bisa pergi arisan dengan teman-teman wanitanya setiap minggu. She can go to a salon every week. Dia bisa pergi ke salon setiap minggu. She can have her nails done for manicure and pedicure every week. Dia bisa memiliki kuku-kuku tangan dan kaki yang bagus setiap minggunya. And her children are all successful. Dan semua anak-anaknya telah sukses. How can she live this comfortable lifestyle? Bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang amat sangat nyaman? And therefore, that good seed that was growing within her finally got completely choked. Dan benih yang baik itu yang tumbuh di dalam dirinya ternyata telah terhimpit. Because it says here in Testimonies to the Church, Volume 3, page 112, paragraph 2. Di dalam buku Testimonies for the Church, volume 3, halaman 112, alinea 2 disebutkan. See, in order for us to be deceived, we cannot see the end result. Tujuan utama agar kita tertipu adalah supaya kita tidak melihat hasil akhirnya. So the first temptation when we want to do it our way, we feel that we have a good motive. Godaan pertama di mana kita ingin melakukan segalanya dengan cara kita sendiri adalah kita pertama memiliki motif yang baik. The deceitfulness of riches leads them to flatter themselves that it is duty to toil and gain all they can. Penipuan dari kekayaan itu mengarahkan mereka untuk mendapatkan semua kekayaan yang mereka bisa dapatkan. So that they may help the cause of God.
supaya mereka bisa memiliki bantuan dari Tuhan. When I am rich enough, I can help the missionaries. Ketika saya cukup kaya, saya bisa membantu para pelayan Tuhan. I can donate more to the church. Saya bisa menyumbangkan lebih banyak untuk gereja. I can help the pastors. Saya bisa membantu para pendeta. And yet, the more they increase their earthly riches, dan ketika mereka semakin meningkatkan kekayaan duniawi mereka, the less are their hearts inclined to part or to separate from their treasures. Semakin sedikit dari hati mereka untuk memiliki keinginan berpisah dari segala harta benda mereka. Until their hearts are fully turned from the truth they loved. Sampai hati mereka seluruhnya berbalik dari kebenaran yang sebelumnya mereka kasihi. Lot never intended for him to lose his married daughters in Sodom. Lot tidak pernah berpikir untuk kehilangan anak putrinya dalam pernikahan dengan penduduk di Sodom. Lot never intended for his own wife to become a pillar of salt. Bahkan Lot tidak pernah memiliki keinginan agar istrinya itu berubah menjadi tiang garam. But Lot's wife turned back because she felt that she could not leave her treasures and her married daughters in Sodom. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang karena dia melihat kepada seluruh hartanya dan anak perempuannya. The good seed is choked because overgrown and unnecessarily worldly cares and needless anxiety. Jadi benih yang baik itu terhimpit karena ada rasa kekhawatiran yang terlalu besar kepada hal-hal duniawi dan kekhawatiran yang tidak diperlukan. It is choked with love for the worldly pleasures and the honors which riches give. Di mana terhimpit dengan kasih kepada seluruh kenikmatan duniawi dan kemuliaannya yang ditawarkan oleh dunia ini. See, when we change from godliness to worldliness, ketika kita berubah dari kesalehan kepada keduniawian, it is done in a way where it is so slowly that we are not aware of it. Di mana hal itu dilakukan dengan secara amat perlahan sehingga kita tanpa menyadari hal itu telah terjadi. And it says here that the deceived soul is not aware that he has parted company with Christ and his servant only in name. Sehingga jiwa yang tertipu tidak menyadari bahwa ia telah berpisah dengan Kristus dan hanya menjadi hambanya hanya dalam nama saja. Lot still considered him and his family as a Christian. Lot dan keluarganya masih menganggap dirinya sebagai keluarga Kristen. Lot thought that his wife and his children were still faithful members of the church. Lot masih berpikir dia dan istri dan anak-anaknya adalah keluarga yang setia di dalam Tuhan. But he never realized that his children's heart and his wife's heart actually belong to the world. Tapi dia tidak menyadari bahwa hati istri dan anak-anaknya telah menjadi milik dunia. In pursuit of happiness, Lot lost everything. Dalam mengejar kebahagiaan, Lot telah kehilangan segalanya. He lost his home. Lot kehilangan rumahnya. He lost his wife. Lot kehilangan istrinya. He lost his married daughters in Sodom, and even his unmarried daughters that came with him. Dia kehilangan putrinya yang menikah di Sodom, dan juga kehilangan putrinya yang belum menikah di Sodom. As you know, Lot's daughters had children with him.
Seperti yang Anda ketahui bahwa Putri Lot itu memiliki anak-anak dari Lot. It is to me, is the greatest sin anyone can ever have, to have a sexual intimacy with your own father. Bagi saya itu adalah suatu dosa yang terbesar karena Anda memiliki hubungan seksual dengan ayah Anda sendiri. And the children that came out of Lot's daughter became the enemies of God's people. Dan anak-anak yang dilahirkan oleh Putri Lot menjadi musuh umat-umat Tuhan. I cannot even imagine the regret that Lot felt because he made one wrong choice. Saya tidak bisa bayangkan betapa menyesalnya Lot akibat satu keputusan yang salah yang telah dia buat. With deception, it is a slippery slope. Dengan adanya penipuan itu merupakan suatu turunan yang amat sangat licin. Oftentimes we don't realize how low we have become until it's too late. Terkadang kita tidak menyadari betapa rendahnya kita telah mengikuti turunan itu sampai kita merasa bahwa itu semua sudah terlambat. But praise God that He loves us so much. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. That He wants us to open our eyes. Di mana Tuhan ingin membuka mata kita semua. He wants us to be aware of this deception. Di mana Tuhan ingin kita menyadari akan segala tipu daya iblis. He wants us to know that happiness is within our reach. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu ada dalam jangkauan kita. It says the world is full of dissatisfied spirits. Di sini disebutkan bahwa dunia ini penuh dengan roh-roh yang tidak puas. Who overlook the happiness and blessings within their reach. Yang mengabaikan kebahagiaan dan berkat dalam jangkauan mereka. And are continually seeking for happiness and satisfaction that they do not realize. Dan terus mencari kebahagiaan dan kepuasan yang tidak mereka sadari. They're constantly on the stretch for some expected far off good greater than they possess. Mereka terus-menerus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan jauh lebih baik daripada yang mereka miliki. If only I have this, then I'll be happy. Kalau saya bisa memiliki ini, maka saya akan bahagia. If only I can achieve that, then I can be happy. Jika hanya bisa saya mencapai ini, maka saya akan bahagia. But it says, and are ever in a state of disappointment. Dan di sini disebutkan bahwa dan selalu berada dalam keadaan kecewa. Because they realize that all these things that they are striving for does not make them happy. Karena mereka selalu berusaha dan terus berusaha tapi tidak membuat mereka bahagia. They cherish unbelief and ingratitude. Mereka menghargai ketidakpercayaan dan tidak tahu berterima kasih. And in that they overlook the blessings right in their pathway. Karena mereka mengabaikan berkat-berkat yang tepat ada di jalan mereka. For us to be able to wake up every morning is a blessing from God. Bagi kita untuk bisa bangun setiap pagi merupakan suatu berkat dari Tuhan. For us to have food on the table is a blessing from God. Bagi kita untuk selalu memiliki makanan di atas meja kita merupakan berkat dari Tuhan. For us to be able to breathe and hear our heart beat is a blessing from God. Bagi kita untuk bisa bernafas dan mendengarkan detak jantung kita adalah suatu berkat dari Tuhan. The common everyday blessings of life are unwelcome to them. Berkat-berkat kehidupan umum sehari-hari yang mereka tidak sukai, as was the manna that God gave every single morning to the children of Israel. Seperti halnya mana bagi anak-anak Israel. Happiness is like a butterfly. Kebahagiaan itu seperti
seekor kupu-kupu. The more we chase after the butterfly, the more the butterfly runs away. Semakin kita mengejar kupu-kupu itu, maka kupu-kupu itu akan semakin menghindari kita. But when we sit still and just enjoy the beauty of nature, Tetapi kalau kita memilih untuk duduk diam dan menikmati keindahan alam, when we're not running away, when we're not chasing away and just sit still, the butterfly comes. ketika kita hanya duduk terdiam dan tidak mengejar kupu-kupu itu, maka kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya. And this is what the Lord is trying to tell us. He wants to give us happiness. Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan bagi kita, karena Tuhan menginginkan kebahagiaan untuk kita semua. Therefore, he gives us a warning in Deuteronomy 11, verse 16. Oleh karena itu, Tuhan memberikan peringatan kepada kita di dalam Ulangan 11 ayat 16. Silakan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. God tells us a warning, don't let your heart be deceived. Tuhan telah memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai hati kita tertipu. He says not to turn our heart away from him. Agar kita jangan berpaling darinya. Because when we serve other gods and worship them, they demand everything from us. Karena ketika kita menyembah kepada Allah lain, mereka akan menuntut hal yang lebih besar dari kita. Because we cannot serve two masters. Karena kita tidak bisa menyembah kepada dua Allah. Either we serve God or we serve the world. Apakah kita mau menyembah kepada Allah atau menyembah kepada dunia? There is no way that we can be one foot at the world and one foot with God. Karena kaki kita tidak bisa, yang satu berpijak kepada Allah dan yang satu lagi berpijak kepada dunia. If we have one foot to the world, be aware that it's actually both foot to the world. Kalau satu kaki kita berpijak pada dunia, berhati-hatilah, artinya kedua kaki kita sedang berpijak pada dunia. God wants us to understand. Tuhan menginginkan agar kita memahami. He knows what makes us happy. Tuhan tahu apa yang membuat kita bahagia. He knows what is the joy that can last for a lifetime. Tuhan tahu sukacita yang bisa kekal sampai selama-lamanya. In Psalm 16 verse 11 it says, di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. See, the God that we serve is a God of love. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. He doesn't want us to live a life that's full of sorrow. Dia tidak menginginkan kita hidup yang penuh dengan kesedihan. He does want us to have a fullness of joy. Tuhan ingin kita memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. But this fullness of joy can only happen when we are in the presence of Jesus. Dan sukacita yang berlimpah-limpah ini hanya kita bisa dapatkan di dalam hadirat Tuhan Yesus. In his right hand are pleasures forevermore. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. If only we realize the blessings that he wants to give us and has already given us. Hanya kalau kita menyadari berkat-berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kita dan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. But then you say to me, but Irene, you don't understand. How are we supposed to live? Tetapi Anda mungkin berkata, Irene, saya tidak tahu bagaimana seharusnya kita ini hidup. Aren't we supposed to work hard so that we may be able to earn money? Apakah kita harus bekerja keras agar kita bisa mendapatkan uang yang cukup? Definitely, every good Christians are diligent workers. Karena semua Kristen yang baik adalah pekerja yang rajin. Because
The proverb says, look at the ant, how diligent they are. Karena di dalam Amsal dikatakan, lihatlah kepada semut-semut, lihatlah betapa rajinnya mereka. Aren't we supposed to have good education? Apakah kita seharusnya memiliki pendidikan yang baik? Definitely, good education is a blessing if it becomes a blessing to other people too. Tentunya pendidikan yang baik itu adalah suatu berkat yang baik kalau bisa juga memberkati orang lain. Don't we have to worry about our everyday needs? Apakah kita harus selalu khawatir dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari? Philippians 4 verse 19 says, Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. it is God who is the provider. Tuhanlah yang akan menyediakan segalanya. It is God who will supply all of our need. Tuhanlah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Yes, we need to do our part to be faithful and to be diligent. Ya, kita harus menjalankan bagian kita menjadi orang yang setia dan rajin. But He wants us to trust Him with all of our needs. Tetapi Tuhan mau kita percaya kepadanya dengan segala kebutuhan kita. So that the cares of the world, Supaya setiap kekhawatiran dunia ini, the deception of riches, penipuan akan seluruh kekayaan, will not choke our spiritual life. tidak akan menghimpit kehidupan rohani kita. Because we trust in Jesus. Karena kita percaya kepada Yesus. May God bless you, and I hope that you were able to receive blessings from this Bible study this evening. Tuhan memberkati Anda semua dan saya harap Anda mendapatkan berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Puji Tuhan ya. Mengenai pemberitaan malam hari ini. Jadi sudah tiga tipe tanah ya, Irene. Ternyata ayat Alkitab itu perumpamaan, tapi dia menjelaskan. Jadi seringkali kita cari-cari di tempat lain, tapi ternyata dari ayat ke ayat itu menjelaskan seperti siapa penaburnya, dan bagaimana kita mendapatkan bahwa ternyata jenis tanah itu adalah kesiapan ataupun juga hati seseorang ya, di dalam menerima benih-benih itu adalah firman Tuhan. Dan kalau kita lihat pada malam hari ini tadi, Irene sempat memberikan ayat Ulangan 11 ayat 16 ya. Itu kan di situ dibilang ya bahwa hati-hatilah kita dengan hati ya. Dan tadi Irene sudah katakan apa definisi hati di dalam Alkitab. Ternyata definisi hati di dalam Alkitab itu bukan hati yang berdegup ya Irene. Kalau bahasa Inggrisnya ini kan kayak the heart, kalau kita kan jantung, kalau hati itu adalah beda lagi gitu ya. Tapi ternyata di Alkitab itu dikatakan bahwa hati itulah, dari hati kita bisa memilih mana yang harus kita lakukan. Berarti hati di dalam Alkitab adalah frontal lobe kita, pemikiran kita, bagaimana kita bisa memilih yang benar. Dan di sini dikatakan Allah lain, Irene. Ini juga sesuatu yang interesting sebenarnya ya. Kita semua yang ada di sini saya yakin tidak punya Allah lain, merasanya bahwa kita tidak menyembah dewa lain ya. Tapi ternyata Allah lain nomor satu adalah, saya juga bukan dapat dari saya belajar juga. Ternyata Allah lain nomor satu adalah ourselves. Ya, jadi antara pencipta dan sang pencipta dan yang diciptakan. Ya, jadi betapa luar biasanya ya, ternyata Allah lain itu diri kita pada saat seperti Lucifer ya. Dia jatuh karena dia menjadikan dirinya Allah sendiri gitu. Jadi mungkin ada yang mau bertanya pada malam hari ini atau ada yang mau sharing. Saya sih sebelumnya Irene, tadi Irene bilang ini adalah 3 hal ini yang biasanya ya, usually these 3 steps yang membawa kita ke dalam deceive ataupun penyesatan itu ya. Oke, saya rasa mungkin dari sini ada yang merasakan nih, kalau rasanya sih iya banget ya.
it's okay, I can do this on my way. Nomor 2, I can handle it. Yang ketiga, aduh, kayaknya saya nggak bisa nih, harus ninggalin pekerjaan saya. Saya nggak bisa nih kayaknya kalau saya harus dari pendapatan 2 orang jadi tinggal 1 ya. Mungkin ada yang mau sharing? Oke, sambil menunggu mungkin Irene sesuatu yang menarik ya di ayat gimana mengenai Lot ya, bahwa kalau di ayat Indonesia di bahasa Indonesia itu kan dekat Sodom ya, tadi di sementara di situ pitch the tent towards Sodom ya, berarti kalau dibilang towards berarti menghadap. Nah itu aja kalau kita secara manusia memvisualisasikan. Dulu saya dikasih tahu hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Dari apa yang kamu lihat akan jadi apa yang kamu pikir. Dari apa yang kamu pikir jadi apa yang kamu katakan. Dari apa yang kamu katakan menjadi apa yang kita lakukan. Jadi dari dia mungkin lihat-lihat apa yang terjadi di Sodom, lama-lama dia sudah masuk di dalam situ. Ya, dan luar biasa ya betapa kita mungkin kalau bentuknya sudah setan gitu ya, mengerikan, orang udah tahu, wah nggak bakalan deh. Tapi ini berarti Irene slowly ya, slowly dan ujungnya itu sangat menyedihkan karena istri dari Lot. Saya juga baru ngeh bahwa ternyata kenapa dia melihat kembali ke Sodom. Ternyata disitulah yang dikatakan hati dan pikiran. Seringkali kita sudah keluar nih sebenarnya ya, malaikat sudah bawa kita, maksudnya Roh Kudus sudah pimpin kita keluar dari cara hidup kita, keluar menuju ke tempat yang Tuhan juga sudah mau bawa ya. Tapi kenapa pertanyaannya istri Lot itu berbalik? Karena ternyata walaupun dia keluar, secara fisik dia keluar, tapi yang paling parah, hati dan pikirannya itu ternyata masih di Sodom. Dan sebenarnya ada lebih lanjut lagi ya Irene ya. Lot itu kan juga pada saat keluar itu dari dibawa oleh malaikat, dia masih milih, right? Malaikat sudah suruh ke sana, dia maunya ke sini. Nah, itu ada another story. Mudah-mudahan satu hari kita bisa bahas mengenai itu juga. Jadi kembali lagi bagaimana dengan tragedi dari penyesatan ini ternyata pada akhirnya sedih sekali ya Lot, karena keturunannya akhirnya adalah keturunan yang melawan ataupun juga menjadi musuh daripada Allah sendiri. Itu mengerikan sekali ya. Oke, mungkin ada biasanya ada Mem Sisil yang suka sharing, atau kan nggak perlu ditunjuk ya. Kita masih punya waktu 1 menit sih sebenarnya. Yang mau sharing boleh atau tunggu sebentar saya lihat. Oke. Iya. Jadi mungkin renungan pada malam hari ini mengingatkan kita lagi untuk menyelidiki hati kita ya. Karena kalau dari minggu lalu itu kan justru root-nya itu kita percaya sama Tuhan. Root-nya kita tahu, tapi ternyata kita pikir kita sudah berdoa, sudah ke gereja, sudah Bible study, sudah melayani, kayaknya everything itu sudah oke. Ternyata begitu di hati yang ketiga ini, justru kalau dikatakan tadi Lot itu overlook ya, berarti overlook tuh ceroboh ya. Dia lupa sehingga akhirnya yang paling menyedihkan adalah keluarganya tidak sampai, bisa dibilang begitu. Oh, ini ada pertanyaan Irene. Kalau bisa tahu siapa keturunan dari Lot? Very good question. You can go ahead and open your Bible to Genesis chapter 19 and go ahead and read. Pia, can you help us read verse 36 through 38? Kita bisa buka Alkitab kita, Kitab Kejadian 9 ayat 36. 19. I'm sorry, did you say 9 or 19? 19 ya.
ya Kejadian 19 ayat yang ke-36 sampai 38 ya Erin, 38. Silakan Tia. Oke. Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. So the Moabites and the Ammonites actually became one of the enemies of God's children. Sehingga musuh-musuh dari umat Allah adalah dari bangsa Amon dan juga bangsa Moab. I hope that answers that questions. Oke, Tante Kori ya. Jadi jawabannya ada di Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Nanti bisa digali lagi siapa itu Moab, siapa itu Bani Amon. Oke, terima kasih. Saya rasa waktu sudah menunjukkan jam 9 ya. Untuk itu mungkin Irene ada closing statement. Oftentimes we think that God doesn't want us to be happy. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak menginginkan agar kita ini bahagia. But in John 10 verse 10, Jesus says, I have come to give an abundant life. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Do we need to survive day by day? Apakah kita harus bertahan hari demi hari? Absolutely. Tentunya saja. But if you only look out in nature, tetapi kalau kita melihat keluar ke alam, God didn't have to create beautiful flowers. Tuhan tidak perlu menciptakan bunga yang sangat indah. God didn't have to create beautiful trees. Tuhan tidak perlu menciptakan pohon yang sangat indah. God did not have to create birds that sings. Tuhan tidak perlu menciptakan burung-burung yang dapat bernyanyi. But he created all these things to show us how much he loves us. Tetapi Tuhan menciptakan semuanya ini untuk menunjukkan betapa besarnya Allah mengasihi kita. So that when we see outside in the beautiful flowers, we remember if he clothed these beautiful flowers with beautiful colors, how much more is he going to clothe us? Tetapi kalau kita keluar ke alam melihat begitu indahnya alam, terutama bunga-bunga yang indah, dan ketika kita berpikir bahwa Tuhan saja memberikan baju yang indah untuk bunga-bunga ini, bagaimana Tuhan akan memberikan kita juga baju yang jauh lebih indah. He also says he provides everything for the birds. Dan Tuhan berkata bahwa Dia menyediakan semuanya untuk burung-burung. They don't have to worry about where to get their food tomorrow. Burung-burung tidak perlu khawatir bagaimana mereka mendapatkan makanannya besok. Since we are created in the image of God, wouldn't he supply all of our needs too? Apalagi kita yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, bukankah Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita? Trust him with our life. Percayakanlah hidup kita kepada Allah, and he will take care of us. Dan Tuhan akan menjaga kita semua. As he says he will never leave us nor forsake us. Karena Tuhan selalu berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan melantarkan kita. Let this be a reality in our life. Jadikanlah ini sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan kita.
And so next week, we're going to continue with the parable again. Dan minggu depan kita akan melanjutkan tentang perumpamaan penabur ini. How to have a heart that is after God's heart. Bagaimana untuk memiliki hati yang selalu mengarah kepada hati Tuhan. And I hope that you can join us next week, and we going to dig in the Word of God together, and may God bless you. Dan saya berharap Anda semua bisa bergabung lagi dengan kami minggu depan dan menggali lebih dalam tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Oke, sekarang kita akan minta Irene untuk berdoa. Mungkin ada yang rindu untuk didoakan, boleh dibuka, di-unmute. Ya, Ibu Tuti mungkin silakan kalau ada permohonan doa. Iya, kalau boleh, saya mau dibantu. Iya. Halo, Bu. Iya. Iya. Gimana, Ibu, permohonan doanya? Saya masih diproses untuk bisa menerima dan ya accept everything lah yang saya hadapin sekarang ini. Oh, oke. Oke. Kalau Ibu mau langsung dengan Irene, saya juga bisa. Mungkin Irene kalau perlu lebih lanjut juga untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, Ibu Tuti. Ya bisa kok, saya bisa punya kontaknya Irene. Oke, ya. Jadi Irene, silakan Irene. Ada lagi yang lain? Oke. Mungkin Irene sudah ada listnya ya. Tambahan mungkin Irene untuk Teresa dan Tita. Pemulihan masih after pasca COVID ya. Padahal kan kita last time juga mendoakan untuk keberangkatan Teresa untuk ke Thailand sekolah ya. Tapi jadi tertunda dan seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan pastinya. Oke. Ya. Mem Cecilia untuk Family Spiritual Journey. Dan juga mungkin untuk In His Time, Mem Cecilia bersama dengan anak, suami bisa berkumpul kembali, Irene. Oke, dan ya dari sih saya supaya anak-anak juga bisa ikut dalam Tuhan kembali bareng-bareng. Oh, amin, amin. Untuk Ibu Tuti ya. Oke. Mungkin untuk tante saya ya, Irene, saya lihat di sini ada my mom. My mom sister itu Tante Keke yang last time juga didoakan bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih. Terakhir kan rencananya, bukan rencananya, terakhir hampir masuk ICU, tapi Tuhan kehendaki untuk pulang di rumah. Namun another problem. Jadi semoga yang mendampingi bisa Tuhan pimpin. Kondisinya belum balik 100% ya Irene. Tapi tidak, ya maksudnya bisa di-discharge dari hospital. Oke, mungkin untuk kesehatan kita semua, saya lihat juga di sini ada Tante Kori ya dari Belanda. Terima kasih Tante Kori. Dan untuk kita semua, untuk tetap sehat, dan untuk rumah tangga Irene, karena you know the battle that all the husband and wives relationships, parents and children. Dan oh iya, satu lagi mungkin dari saya untuk Miucia ya yang masih menunggu hasil pengumuman untuk kuliah seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, silakan Irene. Let us pray. Father in heaven, we realize that you are a God who loves us so much. And you are a God who wants each one of us to live a life that is of abundance. Because you are the source of joy, peace, happiness, and love. And Father, I believe with all my heart that it is your intention for us to be able to experience you in
our lives personally. So, Father, we have seen how the deception of the devil is so cunning, is so imperceptibly slow that we don't even realize that we are under his trap. So, Father, please help us to be aware that number one, we can't do anything without you, because Jesus has says, "For without me, ye can do nothing." Therefore, dear Lord, we cannot handle any situation without your grace and your power, because you're the one who can give us the strength and the victory to overcome. And Father, lastly, help us to realize that it is you that we cannot live without. It's not the possessions, it's not the money, it's not the glory and the honor that the world wants to give, but it is you that we cannot live without. So, Father, please put your healing hands in each of our heart. Help us to see your goodness. Help us to be grateful with every blessings you have given us to show us how much you love us. And dear Lord, we have a special prayer request for Ibu Tuti. You know more than anyone the challenges she is facing to live the life you want her to live. So Father, please bless her with wisdom. Bless her with the power to know that with you, she will be able to conquer any obstacle and challenges that she faces, that you will be her provider, you will be her lover, you will be the one that will take care of her because you love her with your love. And Father, you know that there are several of us who are still struggling with our health. Father, I ask for healing hands for Istra, and also for those who are battling cancer, such as Amanda. Father, please continue to put your healing hand on them. Continue to help them see that you are the greatest physicians of all physicians. You know who are still sick, dear Lord. I don't know them. I forgot them to mention them one by one, but you know every single one of them. And Jesus, just how you were 2,000 years ago as the greatest healer, I believe that there's nothing impossible with you. Please continue to be with Tante Keke, Miranda's auntie. You know her needs, dear Lord. Please provide for her needs. Help her, most importantly, to have peace that you could only bring. And for the whole family to trust you that you will do what is best for Tante Keke. And Father, you also know that the devil is working hard in separating our family. So we ask for you to please surround our family, surround our loved ones with the holy angels, especially our children, dear Lord, who are being lured by the devil to think that through money, through worldly honor, they can receive the status that they long for, which is happiness. But dear Lord, help our children to see it is you who is the source of all joy and happiness. And Father, please continue to be with Sister Cecilia, who is going through her own personal journey. Father, please be with their family. Help them to grow, help her husband to grow, her son to grow, and for Sister Cecilia to grow so that they may be able to be together again as a family, as a testimony that you are a God who can do all the impossible things. And Father, please continue to be with Mucha and also Teresa, who is trying to understand where is their next journey is in their life in regards to their education. Father, you know the end from the beginning. You know what is best for these young people. So I ask for you to please continue to guide them, to help them, to hold their hands, and help them to seek
your wisdom and your protection and your guidance. And Father, please continue to be with each one of us. You know who it is that needs these Bible study. Please touch our hearts so that we can invite our friends and those who are in need to know how they can be ready for you, Jesus, to come the second time. Please be with those who are in the midst of war, the family that is in Ukraine, also in Russia. Father, please guide them and protect them. Help them, Father, to see that they are secured in your presence and that you will provide for their needs and you will continue to protect them no matter what the situation is. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. May God bless you until next week. Thank you, Irene, Miranda, Thank you, dan Irene. Tia. Thank you Thank you semua. all. Thank you, Natalia. Thank you, Miranda. Thank you, Thank you, Irene. everyone. God bless Thank you so all. much. Ike, thank you Tante Kiki, thank you semua. Thank you. Sarah, thank you Natalia, Thank you. Irene, Tere, Tante Sandrina, Tante Kori, everybody. Terima kasih. Bye-bye. God bless. Bye. Aku matikan ya. Terima kasih Amanda. Terima kasih Amanda. Bye Tante. Sehat-sehat sama Om juga. Ya, sehat. Mudah-mudahan minggu depan saya ikut lagi ya. Amin. Oke, bye Tante. Bye.